untuk pemirsa begitu ya untuk melihat fenomena yang terjadi di indeks harga saham gabungan sekaligus mungkin kalau kita gabungkan dengan psikologis market begitu ya di mana mungkin ada keraguan-raguan, ada wait and see, ada keputusan-keputusan yang diambil oleh investor. Ya, iya, betul sekali Maria. Ada beberapa sentimen mungkin yang akan menjadi market fokus kita kali ini. Kita akan lihat yang pertama ini masih dari pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat rupiah ini masih berada di kisaran 14.900-an begitu ya. Tadi sempat menguat lalu sekarang kembali lagi melemah. Sebenarnya ini tipis sekali menuju kembali lagi ke level psikologis 15 ribuan begitu. Dan meskipun angka inflasi di dalam negeri memang semakin melesat di atas ekspektasi Bank Indonesia dan juga pemerintah, namun angka-angka ekonomi sebenarnya secara general ini masih terpantau aman begitu. Tapi pemulihan ekonomi dalam negeri yang nyata-nyata kita lihat ini ternyata tidak bisa juga mempertahankan kekuatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan dolar AS harus diakui saat ini menjadi primadona begitu ya di saat investor global khawatir akan kemungkinan adanya resesi global. Ini menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai safe haven dan akhirnya memburu aset dolar yang mungkin dianggap lebih liquid dan juga lebih aman begitu Maria. Cash is the king ya posisinya saat ini ya. Walaupun banyak sekali anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa mungkin lagi liburan makanya lebih dilepas dulu di aset-aset portofolio, ambil dolarnya. Tetapi sekarang kalau kita lihat ya sampai berapa lama? Karena banyak banget analis dan ekonom juga yang belum bisa melihat dari tren aset-aset yang risk ke safe haven ini belum ketahuan gitu sampai kapan dan berapa lama posisi ini. Dan ini kan nggak oke nih buat market kita karena outflow kan keluar terus jadinya ya. Iya betul sekali, itu sudah terbukti juga kita lihat di pasar SBN ini juga sudah semakin ditinggalkan oleh asing yang mungkin lebih memilih untuk ke US Treasury begitu yang mungkin relatif lebih aman dan juga menguntungkan. Dan kalau kita lihat selain dolar Amerika Serikat ini kalau euro dibandingkan dengan euro ini sebenarnya dolar AS juga masih menjadi juara begitu ya. Kita lihat euro ini sudah merosot itu bahkan hingga 0,36% dan juga menyentuh level terendahnya sejak 6 Desember tahun 2002. 1 euro saat ini bahkan sudah setara dengan 1 dolar Amerika Serikat dalam rupiah begitu ya di kisaran 14.900-an juga. Dan isu resesi yang melanda dunia ini membuat euro terpuruk. Inflasi tinggi juga menjadi salah satu pemicunya. Di Eropa sendiri inflasi di bulan Juni ini sudah melesat hingga 8,6% secara year on year dan menjadi rekor tertinggi sepanjang masa. Bank Sentral Eropa sudah menyatakan akan segera menaikkan suku bunga acuannya di bulan ini dan juga di bulan September nanti. Jadi sudah mulai hawkish juga nih seperti The Fed begitu ya. Dan para ekonom bahkan sudah memprediksi Eropa akan mengalami resesi hingga 12 ke depan. Nah ini juga menjadi penanda bahwa dolar semakin berjaya juga di antara mata uang lainnya. Dan apakah investor saat ini juga sudah mulai berbondong-bondong untuk memburu dolar kalau melihat kebijakan moneter The Fed yang masih akan terus mengetat, ini akan kita lihat seperti apa nanti Maria ya. Nggak heran sih kalau ada dua mata uang yang cukup raksasa begitu ya di dunia menguat, adu kuat begitu akhirnya juga ini bisa terlihat dari performa rupiah saat ini juga yang cukup mengkhawatirkan atau mungkin cukup melemah walaupun belum sampai level 15.000 tapi 15.500 itu sebagai acuan para ekonom analis yang mengatakan kalau menuju ke sana mau nggak mau Bank Indonesia sebenarnya harus mengkompensasi itu dengan kenaikan suku bunga karena kan belum dijadikan agenda nih tampaknya ya walaupun 50 basis point sudah dihitung paslah untuk menjaga nilai tukar rupiah. Iya betul sekali Maria. Kalau dibandingkan dengan Indonesia sebenarnya CADEV kita terakhir ini kan meningkat hingga 800 juta dolar Amerika Serikat. Banyak ekonom mengatakan perekonomian Indonesia ini sebenarnya relatif lebih aman daripada negara-negara maju seperti Eropa dan juga Amerika Serikat begitu. Meski begitu ya tidak bisa kita pungkiri juga kalau tingkat inflasi ini diperkirakan semakin tinggi. Jadi kita juga patut waspada dengan kenaikan inflasi ini. Dan juga seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya kepemilikan asing di surat berharga Indonesia ini juga semakin merosot. Kalau beberapa ekonom mengatakan Bank Indonesia ini mungkin diprediksi akan segera mempercepat kenaikan suku bunga acuan ya kalau melihat inflasi kita dan juga kekuatan rupiah kita begitu. Tapi ada juga ekonom-ekonom lain yang menganggap sebenarnya masih banyak cara kok untuk mengatasi merosotnya rupiah dan juga inflasi yang tinggi selain harus menaikkan BI rates. Nah, tapi kita tunggu nanti seperti apa bersama dengan rilis neraca dagang juga ini yang mungkin sedang ditunggu-tunggu oleh investor domestik. Kalau menurut beberapa analis, kalaupun Bank Indonesia menaikkan BI rate ini efeknya tidak akan terlalu signifikan juga pada market domestik karena sudah diperkirakan oleh para pelaku pasar jadi sudah price in begitu. Namun apakah Bank Indonesia akan agresif juga nih seperti kita lihat Bank Sentral Eropa begitu ya untuk menanggapi bank sentral lainnya di negara-negara maju?
Nanti kita tunggu seperti apa, Maria. Kita tunggu, masih ada 6 bulan lagi ya untuk menghabisi tahun 2022 ini dengan berbagai macam monetary policy yang mungkin saja diambil oleh Bank Indonesia tentunya untuk menstabilkan dan memberikan rapot baik mungkin di akhir tahun begitu ya untuk pertumbuhan ekonomi kita. Oke, kita move kayaknya ke topik yang juga cukup menarik nih terkait mengenai coal, batu bara ini kayaknya lumayan ciamik untuk diperhatikan ini ya. cukup seksi kalau kita lihat hari ini ya, Maria, karena kalau melihat komoditas-komoditas lain ya ini seperti minyak dan juga emas ini terdepresiasi, tapi batu bara ini masih tetap melanjutkan rally begitu. Di tengah dinamika global, kalau kita lihat kita tidak boleh lupakan betapa Indonesia ini mendapatkan keuntungan dari komoditas seperti batu bara yang juga kontribusinya cukup signifikan pada neraca dagang kita sebelumnya begitu ya. Para analis memperkirakan sektor batu bara ini masih juga akan melesat dalam beberapa waktu ke depan, dan kita bisa lihat juga dalam pergerakan pasar hari ini di mana sektor batu bara ini masih melanjutkan rally di saat komoditas lainnya ini masih justru bearish begitu ya, dan emas justru terkapar juga di zona merah. Ini juga menjadi sebuah fenomena yang menarik ya, Maria. Ini mungkin beberapa sentimen yang akan menjadi market fokus kita hari ini sebagai pertimbangan juga untuk pergerakan pasar di esok hari. Apalagi kalau kita balik lagi nih ke batu bara di mana performance untuk price-nya pun juga masih diprediksikan masih ada di level $300 US dollar begitu ya sampai dengan akhir tahun. Berarti cukup lumayan oke buat saham-saham ya mungkin kalau kita perhatikan saham-saham ya. Tapi untuk komitmen kita terhadap zero emission ini mungkin jadi pertanyaan juga ya. Lagi ya, apalagi ini berkaitannya juga dengan global ya. Ini cukup menarik sebenarnya untuk kita perdalam apakah memang ada opportunity di sana, nanti kita akan mungkin perdalam lebih detail lagi ya. Iya betul sekali, Maria.